Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua karunia yang Allah kurniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat, mulai dari nikmat yang terbesar berupa nikmat iman, sampai Allah masih memberikan kita juga nikmat kesempatan untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tanda di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah berikan kesempatan untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah dan bahkan membimbingnya untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kisahnya, namanya Ma'iz bin Malik. Sahabat Nabi yang saat itu Allah uji dengan seorang wanita, yang kemudian sahabat ini melakukan dosa, terjadilah sebuah perzinahan. Datang pada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Kata Nabi, "Ma'iz, pulanglah dan bertobatlah pada Allah." Karena orang yang berzina, ketika dia kemudian beristighfar, bertaubat, menyesali semua perbuatan-perbuatan dosanya, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Illa man taba wa amana wa amila shalihah. Maka para jamaah dirahmati Allah, tapi namanya orang kalau sudah dicinta oleh Allah itu pasti dibimbing, diarahkan, seolah-olah penyesalan yang terbesar yang dirasakan itu masih terus terngiang di dalam hatinya, menjadikan tidak tenang. Datang lagi pada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, sucikan aku." Terus sampai 3 kali Nabi masih mengucapkan hal yang sama. Yang keempat baru kemudian Nabi mengatakan, "Ada apa wahai Ma'iz?" "Saya berzina ya Rasulullah, sucikan aku." Nabi tidak serta-merta kemudian menegakkan hukuman itu, kecuali Nabi itu tabayyun. Maka pelajaran penting juga bagi kita senantiasa sering tabayyun. Karena Nabi mengatakan begini, "Innal 'abda idza takallama bil kalimati." Sesungguhnya seorang hamba itu kalau dia ngomong dengan satu perkataan, ma yatabayyanu bihi, perkataan yang dia sampaikan dia dengar dari orang lain dan kemudian dia tidak tabayyun, maka apa kata Rasulullah, yahwi biha fi jahannam ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib.
satu perkataan yang terlontar dari lisan seseorang, yang perkataan ini tidak tabayyun kebenarannya, yahwi biha, maka menghantarkan orang yang mengucapkan satu kata tadi ke neraka jahannam, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, sejauh timur dan barat. Apa pelajarannya? Pentingnya tabayyun. Nabi kemudian minta, wahai para sahabat, benarkah yang dikatakan oleh Ma'iz? Apakah Ma'iz ini berbicara dengan sungguh-sungguh, tidak dalam kondisi mabuk? Maka sahabat mengecek, tidak ya Rasulullah. Dan apakah Ma'iz ini ungkapannya atau ucapan ini benar-benar tidak dalam kondisi gila? Tidak ya Rasulullah. Maka ditegakkan hukuman kita. Maka apa kata Rasulullah? Laqad tahaba taubatan law qasamat taubatahu lawasa'atuhum. Sungguh kata Nabi Ma'iz ini telah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah. Sampai kemudian apa? Seandainya taubatnya Ma'iz ini diberikan kepada seluruh penduduk Madinah, lawasa'atuhum, maka pasti masih mencukupi untuk itu. Maka bersyukur kepada Allah ketika Allah bimbing kita, walaupun kondisi hujan tadi tidak menyurutkan langkah para jamaah untuk hadir ke majelis ilmi, hadir untuk salat subuh. Insyaallah itu wasilah sarana Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai diri kita. Tapi para jamaah rahmati Allah, kita akan bahas materi kita 4 malaikat yang menyertai kehidupan manusia. Ini masih di pembahasan alam malaikat. Yang pertama, malaikat yang menyertai manusia ketika proses penciptaannya di dalam rahim ibunya. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, wakalallahu birrahim. Allah Subhanahu wa taala wakala, mengutus, birrahim, dalam rahim, malakan, seorang malaikat. Jadi kalau satu itu namanya malakun, kalau banyak malaikatun. Seperti ada di surah As-Sajdah itu, ayat yang ke-14 kalau tidak salah, ada kata namanya malakul mauti alladzi wukila bikum. Ada malakul maut, yaitu malaikat maut. Ada berapa malaikat maut? Ada satu pada banyak. Malaikat maut ada berapa? Ada. Kalau satu terus gimana ketika kematian bareng-bareng? Aslinya malaikat maut itu satu, cuma punya pasukan yang banyak. Maka nanti setiap apapun yang dilakukan oleh pasukannya malaikat maut, ini atas izin dari malaikat maut. Ketika mencabut ruh sama. Malaikat maut mencabut ruh itu ketika sudah kumpul di sini ruhnya. Kalau yang ditarik dari ujung kaki, ujung tangan ini merambat sampai kumpul di gharqarah, itu bukan malaikat maut. Siapa? Anak buahnya, pasukannya. Makanya nanti ketika sampai kita di bab bagaimana kemudian kita beriman dengan hari akhir, terutama terkait dengan azab kubur dan nikmat kubur, kita akan jelaskan secara detail bagaimana pekerjaannya malaikat maut. Makanya di sini ada kata malakan, satu malaikat. Kalau mendapati kata malaikatun, itu berarti banyak. Maka di sini kata Rasulullah, waqallahu birrahimin malaka. Allah itu mengutus kepada setiap rahim seorang wanita malakan, seorang malaikat. Fayaqul, kapan ini mulai diutus? Ketika terjadi pembuahan, yaitu bercampurnya antara spermatozoa dengan ovum yang disebut dengan nutfah. Jadi nutfah ini sudah bercampur antara spermatozoa laki-laki dengan ovumnya seorang perempuan. Makanya kalau di Al-Quran itu, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'. Ada kata mustaqar, ada namanya mustauda.
Kalau mustaqar itu artinya tulang sulbi laki-laki, sedangkan mustauda itu artinya apa? Tulang sulbi perempuan. Makanya kalau ada seorang kemudian menikah, maka mustaqar sama mustauda ketemu. Ketika ketemu terjadilah pembuahan. Kalau nanti hamil anaknya laki-laki, membawa apa namanya? Membawa mustaqar. Kalau nanti anaknya perempuan membawa mustauda, pasti akan ketemu ini. Makanya kita ini masuk kategori keturunan dari Nabi Adam. Yakin kan? Cuma yang saya tanya, ini dari Qabil apa dari Habil? Yakin? Oh, dari Habil Ustaz. Nah, apa maknanya jam'an dirahmati Allah? Maknanya setiap manusia itu pasti akan bersambung pada siapa? Nabi Adam. Makanya Rasulullah mengatakan apa di khutbahnya, di khutbah terakhir Nabi di Wukuf Arafah itu, saat haji wada. Apa kata Rasulullah? Ayyuhan nas, inna rabbakum wahidun. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian itu satu. Wa inna abakum wahidun, dan yakini bahwa bapak kalian satu. Kullukum li Adam. Semuanya bersumber dari Nabi Adam. Kok tahu kita dari Nabi Adam? Kan itu tadi Allah titipkan namanya mustaqar pada Nabi Adam, dan Allah titipkan namanya mustauda kepada Hawa. Bertemu maka melahirkan nutfah. Maka ketika sudah jadi nutfah ini, malaikat mulai diutus oleh Allah untuk menjaga. Dan ketika nutfah ini sudah selesai 40 hari dari masa kehamilan, malaikat ini lapor, ay Rabbi nutfah, ya Allah, ini telah menjadi nutfah. Segumpal apa nutfah itu? Yes. Bertemunya antara sel sperma dengan ovum. Kemudian dijaga lagi ini rahimnya. Setelah itu kemudian 40 hari kemudian laporan lagi, ya Rabb, alaqah. Ini sudah menjadi segumpal darah. Kemudian lapor lagi, ya Rabbi mudghah. Ya Allah, sekarang sudah menjadi segumpal daging. Lengkap 120 hari. Ketika sudah ini, malaikat yang berada di rahim seorang ibu ini, kemudian setelah laporan 120 hari, maka Allah mengutus satu malaikat lagi. Wa yursalu alaihil malak. Allah utus satu malaikat lagi. Kemudian apa tugas malaikat ini? Fayanfuh fi'ir ruh. Malaikat yang diutus ketika sudah umur 120 hari itu meniupkan ruh kepada janin. Maka janin mulai hidup. 120 hari. Setelah itu kemudian fa idza aradallahu ayyaqdiya khalqaha, ketika Allah kemudian hendak menyelesaikan penciptaannya ini, karena umur 120 hari manusia wis cakep, lengkap. Makanya kalau ada yang keguguran sebelum umur 120 hari, dilihat kondisi janin. Jika janin yang keluar itu utuh, lengkap janin, berarti si ibu tadi istihal nifas. Berarti dia harus intidar, menunggu darah yang keluar itu darah nifas. Tapi ketika dicek kondisi yang keluar itu hanya masih gumpalan darah, tidak berbentuk seperti manusia, maka ibu darahnya istihadah. Biasa mandi, kemudian laksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka para jamaah dirahmati Allah, ketika sudah umur 120 hari, malaikat laporan, ay Rabbi dzakarun am unta. Ya Allah, ini yang akan lahir jadi anak laki-laki apa jadi anak perempuan? Asyaqiyun am sa'idun. Ya Allah, bagaimana kondisinya bayi ini? Apakah nanti dia di neraka ataukah nanti dia di surga? Faman rizquh. Terus bagaimana rezekinya ya Allah? Famal ajal, bagaimana ajalnya? Ada berapa ditentukan? 4. Pertama apa? Pertama zakarun au unta. Ini kita nggak usah bingung.
Mungkin anaknya perempuan semua. Gak usah khawatir, memang sudah Allah tentukan. Makanya di surah Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50 itu ada 4 karakter ketika Allah menciptakan manusia dalam rumah tangga. Pertama apa? Allah ciptakan bisa jadi dalam satu rumah tangga itu semuanya laki-laki. Akhirnya punya anak laki semua. Atau mungkin bisa jadi apa? Inatha. Bisa jadi dalam satu rumah tangga lahir semuanya anaknya perempuan. Itu Allah tentukan. Gak usah kemudian yang pingin punya anak perempuan karena laki semua tanya, ya apa bikin anak perempuan? Nah, walaupun dikasih solusi, sering minum obat ini, perbanyak olahraga ini, kalau Allah berkehendak tetap laki. Atau apa? Bisa jadi kemudian Allah ciptakan dalam satu rumah tangga. Apa kata Allah itu? Bisa jadi dzukrana wa inatha. Dzukran bisa jadi punya anak laki-laki dan bisa jadi juga punya anak perempuan. Atau kata Allah, au yaj'al lakum aqima, bisa jadi dalam satu rumah tangga dia enggak punya anak namanya mandul. Jadi untuk urusan laki perempuan, urusan siapa? Ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan takdir apa qadha, sejak zaman azali tidak bisa dirubah. Kita kan nggak pernah mesan, ya Allah saya ingin jadi laki nanti kalau lahir, atau mungkin ya Allah saya ingin jadi perempuan. Sudah lahir kayak begini, warna kulit kayak begini, kita nggak bisa mesen. Seandainya bisa mesen, kita pengen seperti apa? Putih, kemudian hidung mancung, kemudian rambutnya lurus, merah sedikit, subhanallah. Karena kita nggak bisa mesen, sudah kita terima ini. Dan ini disebut dengan takdir yang tidak bisa dirubah. Fayuktabu kadzalika fi batni ummi, dan semuanya ini laki perempuan, susah atau senang, surga atau neraka, rizki, ajal, semuanya sudah Allah catat di dalam rahim seorang ibu. Ini menggambarkan apa? Berarti mulai sejak proses kehamilan Allah sudah mengutus malaikat untuk menjaga terhadap rahim yang telah terisi dengan nutfah. Subhanallah, begitu sempurna. Makanya kemudian orang hamil walaupun kadang aktivitasnya agak berat, tapi insya Allah tetap Allah jaga, akhirnya tidak keguguran. Ada orang yang ketika hamil kemudian karena kondisi kandungannya lemah, bahkan tidak beraktivitas, waktunya gugur ya gugur. Kembali kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah mengutus para malaikat untuk menjaga fisik manusia. Kalau tadi apa? Rahim. Sekarang yang dijaga fisik kita ini, saat ini dijaga sama malaikat. Ini kita buka di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah berfirman, mungkin di buku juga sudah dijelaskan, lahu mu'aqibat, baginya ini kembali kepada manusia, mu'aqibatun, mu'aqibat, yaitu malaikat-malaikat penjaga, malaikat-malaikat yang silih berganti bergiliran mengikuti manusia. Min baini yadayhi. Ini perbedaannya nanti dengan malaikat yang raqibun atid. Kalau raqibun atid apa? Kanan sama kiri. Kalau ini di mana? Baina yadayhi, di depan, wa min khalfi, di belakang. Berarti setiap satu orang itu per hari, per detik yang menjaga malaikat minimal ada 4. Makanya jumlah malaikat itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan malaikat tidak ada yang meninggal kecuali nanti datangnya hari kiamat. Maka jemaah rahmati Allah, dari depan, dari belakang, apa tugasnya malaikat ini? Yahfazun, para malaikat ini senantiasa menjaga min amrillah, atas perintah
Allah. Makanya kalau kita singgung pertemuan sebelumnya bahwa malaikat punya sifat apa? La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu punya sifat tidak pernah bermaksud kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan. Berarti di sini gambarannya malaikat ini menjaga fisik manusia. Dalam sebuah hadis, ini sudah sering kita sampaikan, motivasi lagi. Apa kata Rasulullah? Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan para imam yang lainnya. Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ini penjabaran dari ayat ini. Ayat ini di surah Ar-Ra'd 11 menggambarkan malaikatnya, dan Nabi menjabarkan bagaimana kinerja malaikat itu. Apa kata Rasulullah? Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatum bin nahar. Yata'aqabun. Para malaikat ini yata'aqab, berganti, silih berganti, yata'aqabun. Kalau tadi menggunakan apa? Mu'aqib. Ini isim fa'il. Dari kata aqaba yu'aqibu, ini mu'aqibun. Isim fa'il yaitu yang menjaga. Kalau yang ini menggunakan fi'il mudhari. Apa maknanya? Di sini berarti terus menerus. Kalau fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi itu artinya kata kerja yang menunjukkan lampau. Kalau fi'il mudhari, fi'il madhi yang menunjukkan sekarang atau akan datang terus menerus. Berarti di sini malaikat ini apa? Terus menerus menjaga kita. Dijaga dari depan, dijaga dari belakang. Gak pernah sedetik pun kemudian malaikat lalai untuk menjaga kita. Makanya zaman rahmati Allah disebut sampai sama Nabi, ada malaikat yang tugasnya berjaga di waktu malam, ada malaikat yang bertugas penjaga di waktu siang. Dan di sini kemudian subhanallah perlu kita nanti diingat, wajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan para malaikat tadi yang silih berganti pergantiannya di waktunya salat subuh dan waktunya salat asar. Makanya dua sholat ini sebisa mungkin jangan ditunda, terutama sholat asar, karena paling banyak manusia lalai itu terkait dengan sholat asar. Makanya Allah katakan apa? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Wusta itu kalau kata Aisyah itu dimaknai dengan asar. Jaga sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati. Penekanan dari 5 sholat ini wa sholatil wusta, dan sholat wusta pertengahan, yaitu sholat asar. Kadang kita sholat asar itu agak apa? Lalai. Kerja istirahat, waktunya sholat duhur. Habis itu masuk shift kedua sampai jam, ada yang jam 4, ada yang jam 5. Terus sholat asarnya kapan? Keluar dari pabrik, ya kalau langsung sholat. Kadang pulang dulu, mandi dulu, mepet dengan maghrib. Makanya disebut dengan saring. Ya, asar, maghrib. Kalau kayak begini terus menerus, apa kata Sa'id bin Musayyab, seorang ulama tabi'in terkemuka, yang beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar azan selama 30 tahun kecuali saya mendengar azan sudah berada dalam masjid. Wah, ya Allah, gak pernah dengar azan kecuali di dalam masjid. Ini mungkin beliau gak pernah jalan-jalan, istilahnya gak apa namanya, safarnya mungkin dikit pun. Dan beliau katanya, saya tidak pernah sholat selama 25 tahun kecuali saya sholat takbiratul ihramnya bersama dengan imam. Subhanallah, Allahu Akbar, beliau ada di situ. Kadang kita apa? Kadang kita telat serakaat, wis gak apa-apa, yang penting masih jamaah. Kadang telat 2 rakaat, gak apa-apa, yang penting masih jamaah. Kenapa? Karena kita itu menilai orang yang di bawah kita daripada tetangga gak pernah jamaah. Repot kan? Kalau ini patokannya seolah kita masih tetap berada di
Atas makanya Nabi mengatakan apa? Unduru ila man wasala minkum. Terkait dengan dunia lihat bawah. Tapi kalau terkait dengan masalah ubudiyah ibadah kepada Allah lihat atas. Kita akan dibalik. Urusan dunia lihat atas, urusan ibadah lihat bawah. Akhirnya merasa kita masih orang yang bahagia. Para jamaah dirahmati Allah. Kemudian apa? Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian ya'ruj, menaik. Siapa yang naik ini? Alladzina batu fikum, yaitu malaikat yang selesai menjaga pada diri kalian. Ketika naik, ini tadi subuh naik. Subuh tadi naik. Kemudian subuh juga datang turun, ketemu di waktunya salat subuh. Makanya kemudian apa kata Allah ini? Fayas'aluhum rabbuhum, dan Rabb mereka bertanya, wa huwa a'lam, padahal Allah Maha tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana tadi kondisi hambaku ketika kamu tinggalkan? Apa jawaban malaikat? Fayaqul taraknahu wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan tadi ya Allah ketika masih salat subuh. Diimami sama Ustaz ini. Kemudian wa atainahum, kemarin waktunya sholat asar kami datang, wa hum yusallun, mereka juga kondisi sholat. Maka keterkaitan dengan laporan malaikat kepada Allah di dua sholat ini, maka jangan ditunda. Kalau nanti sholat asar kemudian tubuh ngapain tadi? Pas sholat ya Allah, tapi ketika datang asar ya Allah, itu pas lagi masak, kan gak enak laporannya. Terkait dengan laporan malaikat, kita lihat sebentar. Ini keterangannya Ibnu Katsir. Kita berjelas di situ ada kan? Ya, keterangan Ibnu Katsir. Cuma tidak ada harokatnya. Saya cari yang ada harokatnya, tidak ada, nggak apa-apa yang ini. Nah, saya yakin para jamaah sudah hafal, sudah bisa untuk menterjemah. Lil abdi, bagi seorang hamba, malaikatun, ada banyak malaikat. Yata'aqabuna alaih, yang silih berganti menjaga atasnya. Harasa bil lail wa harasa bin nahar. Haris itu artinya menjaga. Bulis kalau bahasa Arabnya. Man harisul yaum, kalau sama masih di pondok dengan man harisul yaum, siapa yang piket hari ini? Haris itu piket. Harasa bil lail, yang menjaga di waktu malam, wa harasa bin nahar, dan malaikat yang menjaga di waktu siang. Yahfadunahu minal aswa' wal hadatsat. Para malaikat ini menjaga kita manusia dari hal-hal sesuatu yang buruk dan hal-hal sesuatu yang akan terjadi. Jadi tenang. Kita mau ke masjid takut, khawatir dengan apa-apa, yakin ada siapa? Ada malaikat. Bahkan dalam sebuah hadis, seandainya seluruh manusia berkumpul, ini nanti di hadis arba'in ini. Seandainya semua manusia berkumpul, lau ijtama'at, semua ketika berkumpul manusia untuk memberikan manfaat pada kalian, la yanfa'unaka illa biidznillah. Semua manusia tidak bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah. Contoh seorang presiden, mungkin semua pasukan kumpul untuk menyelamatkan presiden dari kematian, bisa? Nggak bisa. Atau sebaliknya, lau ijtama'at, seandainya mereka semuanya berkumpul, ayyadurruka, untuk memberikan mudarat kepadamu, la yadurruka, maka sedikit pun tidak akan pernah mampu untuk memberikan mudarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah izinkan. Kenapa? Karena setiap pribadi manusia sudah dikawal oleh malaikat. Coba lihat wawancaranya petinju itu, Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan muslim. Ketika ditanya sama salah satu stasiun televisi, kalau orang terkenal petinju itu biasanya kemana-mana ada pengawalnya, bodyguardnya. Terus siapa pengawalmu? Jawabannya apa? Pengawalku adalah Allah. Allah mengutus setiap malaikat untuk mengawal manusia di depan sama di belakang, menjaga. Setiap ada sesuatu, maka yang depan ngomong hati-hati, di belakangmu ada ini, yang belakang mengatakan hati-hati akan terjadi seperti ini. Ini gambarannya.
Kama yata'aqabu malaikatun akharun li hifdzil a'mal min khairin aw syarrin. Sebagaimana malaikat ini juga silih berganti apa? Menjaga dari apa? Amal-amal manusia min khairin aw syarrin, dari amal perbuatan baik ataupun amal perbuatan buruk. Malaikatun bil-lail wal malaikatun bin nahar. Fa itnani an yamin wa an shimal. Yang dua di kanan dan kiri untuk apa nih? Yaktubanil a'mal, mencatat amal. Ini yang dikenal dengan siapa? Raqibun atid. Sahibul yamin yaktubul hasanat, yang sebelah kanan mencatat kebaikan. Wa sahibus shimal, sedangkan malaikat yang kiri mencatat apa? As-sayyi'at. Wa malakani akharani yahfadunahu wa yahrusunahu, yang kedua menjaganya dan piket ini, mengawasinya. Wahid min waraih, yang satu di belakang. Wa akhar min qadami, yang satu di depan. Fa huwa baina arba'atu amlaku bin nahar wa arba'atun akhirina bil lail. Berarti setiap satu orang ada minimal 4 malaikat. Dan ini kata Imam Mujahid, ma min 'abdin illa lahu malakun muwakkalun yahfaduna fi naumihi wa yaqdhatutihi minal jinni wal insi wal hawam. Coba lihat tuh. Apa tugasnya malaikat ini? Malaikat ini menjaga waktu tidurnya, waktu terbangunnya, dijaga dari jin, dijaga dari manusia, dan dijaga dari al-hawam, yaitu binatang melata, ular. Jadi kalau tidur nggak akan digigit ular insya Allah. Kenapa Allah jaga? Kecuali di sini, fama minha syai'un ya'ti yuridu illa qala al-malak wara'aka. Kalau akan terjadi sesuatu, malaikat berkata wara'aka illa syai'un yu'adzirullahu fi fayusibuhu. Berarti setiap ada orang yang ingin dicelakakan, maka malaikat mengatakan belakangmu ada yang membahayakan. Kecuali di sini sesuatu yang Allah telah izinkan, maka kemudian terjadi pasti mengenainya. Seperti kayak kecelakaan, ini berarti sudah atas izin Allah. Kemudian mungkin digigit ular, sudah atas izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, pasti Allah akan lindungi lewat perantara para malaikat. Bahkan tidur pun dijaga. Makanya nanti dipraktekin. Man bata tahira, kata Nabi, barang siapa yang tidur posisi suci, bata fi syi'arihi malak, maka malaikat akan tidur bersamanya fi syi'ar, di dalam pakaiannya. Ini malaikat. Syaratnya apa? Ambil wudu, malaikat ikut. Tapi kalau tidak wudu, malaikat pergi. Siapa yang jaga? Yang tidur siapa? Setan. Bagi siapa? Yang tidur posisi punya wudu, malaikat ikut. Tapi kalau tidurnya tidak kondisi wudu, maka yang tidur bersama kita adalah syaitan. Berarti malaikat yang pergi. Subhanallah. Tapi kemudian mohon maaf ya, kalau seandainya suami istri kemudian berhubungan, malaikat ini menghindar, tidak melihat. Walaupun tidur di baju kita, tidur di selimut kita, kalau nanti terjadi suami istri berhubungan, malaikat pergi dan tidak akan mengintip. Gak akan tinggal di situ. Beda dengan setan. Lek setan nginceng, bahkan ikut bantu. Benar, kalau lali baca doa, benar, malaikat ikut apa? Setan bantu. Kalau malaikat pergi, menghindar. Kenapa? Karena ini apa? Aurat yang tidak boleh terlihat. Malaikat kemudian meninggalkan. Nanti selesai tidur, kemudian ambil wudhu lagi sebelum tidur, malaikat kembali untuk menjaga. Makanya kalau nanti jam 12 ibu bangun mau pipis, silahkan kamar mandi, habis itu wudhu. Kenapa? Karena masih mau melanjutkan tidur. Ustaz, kalau wudhu nanti hilang ngantuknya. Enggak, insya Allah enggak. Wong kita ke masjid lu punya wudhu, sholat subuh, kajian, istirahat, ngantuk juga kok. Nah ya kan? Bukan urusan itu masalah ngantuknya, tapi intinya ngikuti ittiba pada Nabi. Apa doanya malaikat? Coba lihat. Falam yastaiqid illa qalal malak. Dan kemudian orang itu enggak bangun kecuali pasti didoakan malaikat. Ya Allah, tidur posisi suci didoakan malaikat. Makanya istiqomah, tidur ambil wudu, terutama kalau mau tidur malam.
Apa doanya malaikat? Allahumma gfir li amdika fulan fa innahu bata tahira, ya Allah. Indah banget. Perbuatan sederhana, tapi ketika kita niatkan untuk ibadah, maka kebiasaan akan bernilai ibadah di hadapan Allah ketika kita niatnya benar. Kita makan, ibadah. Benar. Tidur, ibadah. Makanya Allah katakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan manusia kecuali satu, illa liya'budun. 24 jam bernilai ibadah. Tidur, ibadah. Makan, ibadah. Ngopi, ibadah. Selama niatannya benar. Bahkan kemudian apa? Makan contoh. Kata Nabi apa? Orang makan ibadah. Di mana ibadahnya orang makan? Ketika kata Rasulullah, "Qul semillah." Mau makan sudah siap, apalagi kan tak lagi ada sarapan. Kayaknya sih. Apa kata Nabi? Qul semillah, bismillah. Cukup bismillah. Gak usah pakai bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Karena sunnahnya Nabi itu hanya bismillah. Apa boleh Ustaz bismillahirrahmanirrahim? Sebenarnya nggak masalah, tapi menyelisihi sunnah. Istilahnya apa? Sunnahnya hanya dengan bismillah. Seperti kita mau wudhu, buka keran, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu ali rafil hazasil. Kesubhanallah. Cukup. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang di sekitarmu. Kalau dikasih jajan, gorengan banyak itu, yang di depannya dulu dinikmati. Walaupun roto gak enak, sabar, nunggu yang enak mendekat. Itu sunnahnya. Mohon maaf, bukan begini loh. Kalau syar'i gitu. Kemudian, apa kata Rasulullah? Selesai makan jangan lupa puji Allah. Alhamdulillah. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ad'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kalau baca itu apa kata Rasulullah? Ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Orang makan lo diampuni dosanya. Ya Allah, berarti cara pengampunan dosa itu banyak. Makan aja diampuni dosa, asalkan doanya baca yang tadi. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Saya yakin dah hafal. Hafalnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Enggak masalah baca itu. Cuma yang ada yang langsung hadis nyambung dengan ghufirallahu ketika membaca doa yang itu. Baik. Maka doanya malaikat nih, tidur, kita 8 jam tidur ibadah selama kita ambil tidur dengan cara Rasulullah, yaitu ambil wudhu. Bahkan kerja pun apa kata Rasulullah? Barang siapa yang kerja untuk menafkahi istri, fi sabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk menafkahi anak, fi sabilillah. Barang siapa yang kerja, belnya bunyi untuk apa? Kepentingan diri pribadi, istilahnya untuk menafkahi dirinya, fi sabilillah. Baik. Ketiga, ini terakhir nih, yaitu 2 malaikat pencatat amal perbuatan manusia. Makanya ada 4 kan. Kalau pertama tadi apa? Yang menjaga di rahim, yang kedua menjaga di kehidupan, yang ketiga menjaga apa? Aktivitas ibadah yang kita lakukan. Ada 2 malaikat, namanya siapa? Raqibun Atid. Di sini sedikit kita gambarkan. Wa inna alaikum lahafidin. Sesungguhnya bagi manusia ada malaikat-malaikat lahafidin, malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan kita. Kiraman katibin. Kiram, malaikat yang mulia. Katibin, malaikat yang mencatat pekerjaan-pekerjaan kita. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat mengetahui apa yang kita kerjakan. Di sini gambarannya di surah Qaf ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami kata Allah telah menciptakan al-insan, manusia. Ada 3 kata manusia itu. Pertama ada namanya basyarun, manusia.
Yang kedua ada namanya insanun, manusia. Yang keempat yang ketiga ada namanya annas, artinya manusia. Penyebutan di Al-Quran juga berbeda-beda. Artinya sama manusia, tapi fungsinya yang berbeda. Kalau al-insan, di sini yang Allah sebutkan al-insan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami, kata Allah, tahu apa yang dibisikkan oleh hati setiap pribadi manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi. Kita gambarkan ayat ini yang dipakai oleh orang-orang yang tidak berlafaz, tidak talafut ketika niat. Enggak talafut bin niat. Ketika mau sholat enggak pakai nawaitu usolli, enggak dilafazkan, tidak talafut bin niat. Kenapa? Karena ayat ini wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Karena Allah itu tahu apa yang dibisikkan oleh setiap hati manusia. Berarti kalau Allah sudah tahu apa dibisikkan hati manusia, ketika mau sholat enggak usah apa? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman illahi ta'ala. Ini lafaz, dilafaz talafuz bin niyah. Kalau dengan ayat ini seolah bertentangan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia. Yang repot kalau nanti di tengah sholatnya berbeda niatnya. Kayak bapak terlambat sholat duhur, masuk di rakaat yang ketiga. Berarti kan ketika imam salam, kita masih nambah 2 rakaat. Tadi niatannya apa? Makmuman, sebagai makmum. Imam selesai, kita berdiri nambah 2 rakaat. Datang jamaah masbuk, menepuk pundak kanan, merubah posisi dari makmuman menjadi gimana caranya? Ini kan tadi makmuman lillahi ta'ala. Sekarang posisinya ditepuk. Berarti sudah berubah menjadi, maksud dari awal usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin imaman, harus berubah kayak begitu? Si tak rubah niatnya dulu kan gak enak. Jadi Allah Maha tahu, nggak usah lapor pun Allah Maha tahu. Maka ayat ini. Tapi bagaimana orang yang kemudian menggunakan lafaz dalam setiap aktivitas niatnya, menggunakan dalil ini? Lihat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang keluar dari lisan seseorang kecuali di situ dicatat oleh raqib dan atid. Maknanya sebagian, kalau dalam kitab ini ada kitab buku bagus itu, gak usah beli, download nanti di Play Store. Ada buku namanya Fikih Ikhtilaf NU dan Muhammadiyah. Salah satu ini niat. Kalau Muhammadiyah menggunakan ayat yang ini, yaitu apa? Tidak berlafaz, berniat. Kalau NU menggunakan lafaz yang ini. Niat itu kan baik, kaul, perkataan yang baik, maka perkataan yang baik dicatat. Paham? Gak usah ribut masalah itu. Yang penting sholat, nanti bangun diribut. Allahu Akbar, makmumnya, imamnya Muhammadiyah. Ini kan seringnya apa? Gak pakai usolli. Apalagi ketika sudah alhamdulillahi rabbil alamin, Muhammadiyah bener gak pakai bismillah. Ketika sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, mantap Muhammadiyah. Kenapa? Enggak zikir. Enggak usah itu, yang penting pada sholat bis aman deh insyaallah. Karena itu perbedaan furu yang terkait dengan masalah fikih dan tidak menjadi penghantar seorang ke dalam neraka, karena sama-sama punya dasar. Tapi kalau perbedaannya masalah akidah, i'tiqadi, keyakinan, itulah yang menghantarkan seorang ke dalam neraka. Baik, ini raqib dan atid, namanya raqibun atid. Sedikit nih. Inna sahibus shimal la yarfa'ul qalam 6 sa'atin 'anil 'abdi. Ini yang perlu diingat, ini hadis dari At-Tabrani dan Syekh Albani mensahihkan. Sesungguhnya malaikat yang sebelah kiri mencatat apa sebelah kiri? Keburukan. La yarfa'ul qalam, diangkat pena, enggak ditulis bagi para pelaku keburukan. Sampai berapa jam? 6 sa'atin, sampai 6 jam. Jadi habis maksiat
6 jam nggak dicatat Pak maksiatnya. Ini versi hadis ini. Kemudian anil muslim al khati, dari seorang hamba yang muslim yang berbuat salah atau yang berbuat maksiat. Fa inna dama, setelah itu ternyata habis berbuat maksiat nyesel. Ya Allah, kok begini sih? Apa mungkin 1 jam kemudian nyesel. Astagfirullah. Kemudian wastaghfirullah minha alqaha. Baru kemudian setelah dia beristighfar kepada Allah alqaha, maka malaikat tidak mencatatnya. Wa illa katabat wahida. Tapi setelah 6 jam ditunggu ternyata tidak ada penyesalan dari dosa itu, baru dicatat oleh malaikat dengan 1 dosa. Ini terkait dengan dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa dengan sesama manusia, ya tetap langsung dicatat sampai nanti kemudian minta. Bahkan berarti apa? Habis ini kemudian apa? Maksiat dulu. 6 jam gak dicatat. Ini bagi apa? Al-khati, mukhti. Mukhti itu artinya kesalahan yang tanpa disengaja. Namanya mukhti. Makanya kalau kita iftitah ketika sholat, Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya khata, kesalahanku. Berarti kesalahan yang tidak tapi kalau sudah sengaja mau niat berbuat salah sengaja, nggak usah nunggu 6 jam. Kenapa? Karena memang niat untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Tapi orang muslim yang salahnya tidak disengaja, berbuat dosa tidak disengaja, setelah itu beristighfar kepada Allah dan menyesali dosanya, maka tidak akan dicatat. Tapi kalau setelah 6 jam tidak menyesali dan seolah tidak bersalah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai 1 kesalahan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.